Oke guys, halo selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian nonton ini, terserah silahkan. Nah ini karena banyak yang nanya, aku malas jelasin satu-satu. Jadi ini aku bahas aja videonya tentang homomorfisme. Nah tentu saja dijelaskan dengan ya lebih manusiawi lah ya. Semoga kalian bisa ngerti, kita langsung saja. Nah ini aku ambil satu contoh soal, semoga nanti ini berguna ke depannya gitu ya. Oke, ini ada matriks ya, matriks ABCD. Ya, ABCD-nya ini anggota bilangan real, terus AD tidak sama dengan BC. Dilengkapi dengan operasi perkalian pada matriks akan membentuk struktur grup. Terus terdapat himpunan bilangan real tak nol dengan operasi perkalian adalah grup. Terdapat relasi T dengan aturan TA sama dengan det A. Nah, buktikan apakah relasi ini merupakan monomorfisme, epimorfisme, atau isomorfisme. Nah, sebelum ke mono, epi, dan iso, kita harus buktikan dulu dia merupakan homomorfisme. Nah, sedikit kita bahas tentang homomorfisme. Ingat kembali waktu kalian belajar fungsi, kan ketemu beginian ya. Nah, ini ada apa namanya? Diagram gitu ya. Ini himpunan bilangan real gitu ya. Ini juga bilangan real. Terus ada fungsi. Nah, fungsi namanya misalkan fx. Kita tahu ini adalah domain, ini adalah kodomain. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang memetakan dari domainnya real ke kodomainnya real. Begitu, ya. Tanda panah ini kan berarti dia memetakan gitu ya. Gitu. Nah, dalam homomorfisme itu konsepnya sama sebenarnya. Cuman bedanya adalah ini itu bukan lagi, kalau ini kan cuman sekedar apa namanya himpunan bilangan. Nah, kalau ini adalah grup ya. Jadi grup bilangan real dengan operasi perkalian contohnya gitu ya. Ke grup grup bilangan real dengan operasi perkalian juga. Nah, ini bisa berbeda ya. Ini misalkan sini real, sini bulat, itu juga bisa. Terus tandanya sini kali, sini tambah, itu juga bisa. Nah, ini aku cuma ambil contoh aja. Bilangan real, operasi perkalian. Gitu. Jadi bedanya dengan fungsi, kalau fungsi ini nanti domain kodomainnya itu berupa himpunan bilangan. Kalau homomorfisme, domain kodomainnya itu adalah suatu grup ya. Jadi harus grup dulu dua-duanya. Gitu. Nah ini dituliskannya ya, dituliskannya persis ini, cuman bedanya ini dibuat dalam bentuk grup ya. Bilangan real dengan operasi perkalian ke bilangan real dengan operasi perkalian. Gitu. Ya. Nah, jadi F di sini ya. Jadi dalam homomorfisme, domain dan kodomainnya adalah suatu grup ya. Tanda kedua operasi boleh beda, boleh sama. Terus apa namanya ininya himpunannya juga boleh beda gitu. Nah, sehingga syarat pertama dalam suatu homomorfisme itu apa namanya harus merupakan suatu fungsi. Ya, harus merupakan suatu fungsi, terus nanti domain kodomainnya dua-duanya harus grup gitu. Nah, pembuktiannya gimana itu nanti dibahas di contoh ya. Oke, lanjut lagi. Nah, homomorfisme lagi, kita review sedikit tentang fungsi. Nah, di fungsi itu misalkan fungsi apa? R ke R gitu ya. Itu contohnya gini. Misalkan aku punya fx sama dengan x. Kalau x-nya itu diganti dengan AB, kan nanti jadinya gini ya. FAB sama dengan FA ditambah FB. Atau nanti hasilnya adalah A tambah B. Karena kan fx sama dengan x. Gitu ya. Operasinya tidak berubah. Jadi yang di dalam kurung di sini plus, ini setelah dia dibuat dalam bentuk fungsi, ini juga tandanya tetap plus. Nah, ini disebut sifat mengawetkan operasi. Nah, pada homomorfisme, gitu, misalkan di sini dari R dengan operasi perkalian ke R dengan operasi perkalian, itu disebut memiliki sifat mengawetkan operasi jika apa? Jika nanti kalau di sini dibuat X kali B, ini jadi FA dikali FB ya. Jadi di sini tandanya kali, sini kali. Gimana kalau bentuknya begini? Ya, dari bilangan real dengan operasi perkalian ke bilangan real dengan operasi penjumlahan. Nah, berarti dia disebut memiliki sifat mengawetkan operasi jika nanti yang di dalam kurung sini tandanya kali, ngikutin yang ini ya. Terus yang di sini tandanya plus, ngikutin yang ini. Gitu. Nah, jadi syarat keduanya homomorfisme yaitu memiliki sifat namanya mengawetkan operasi. Gimana membuktikannya nanti kita lihat di contoh soal. Oke.
sekarang ada istilah monomorfisma, epimorfisma, dan isomorfisma. Pada fungsi itu ada 3 jenis, injektif, surjektif, bijektif. Bijektif itu maksudnya adalah injektif dan juga surjektif. Jadi kalau 1, 2 ini sudah terbukti, berarti yang ketiga otomatis ngikut. Kalau misalkan 1 nggak terbukti, nah berarti 3 otomatis enggak. 2 nggak terbukti, 3 otomatis enggak. Gitu ya. Nah, dalam homomorfisma, kalau injektif disebutnya monomorfisma, kalau surjektif disebutnya epimorfisma, kalau bijektif disebutnya isomorfisma. Nah, ada satu tips sebenarnya gitu ya. Kalau suatu fungsi selalu memenuhi minimal 1 dari 3. Ya. Kalau tidak memenuhi ketiganya namanya bukan fungsi, itu sebutannya adalah relasi. Jadi gampangnya gini sebenarnya. Kalau dia nggak injektif, berarti otomatis surjektif. Dan otomatis juga nggak bijektif. Gitu. Contohnya gitu ya. Itu gampangnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian nanti mau buktiin satu-satu, ya itu nggak masalah juga sih. Cuman lebih panjang aja jadinya. Kalau di literatur itu langsung dia. Gitu. Oke, nah kita balik lagi ke soal yang tadi. Soal ini. Nah, harus buktikan dulu homomorfisma. Syaratnya ada 2 tadi ya. Relasi merupakan sebuah fungsi dan mengawetkan operasi. Langkah pertama kita buktikan dulu relasi T merupakan suatu fungsi. Caranya gimana? Ambil sembarang A dan B anggota dari M. Ya. A dan B ini aku tulis huruf besar karena dia merupakan matriks ya. Karena M ini adalah himpunan matriks. Akan dibuktikan jika A sama dengan B maka TA sama dengan TB. Jadi kalau kita membuktikan suatu fungsi ya selalu begini. Jika A sama dengan B maka TA sama dengan TB. T ini kan cuma nama ini ya, nama relasinya aja. Ini boleh diganti F atau yang lain terserah. Pokoknya nanti kalau A sama dengan B, maka TA sama dengan TB. Nah, buktinya gimana? TA itu sama dengan det A, ya. TA sama dengan det A dan TB sama dengan det B berarti ya. A-nya tinggal diganti B. Karena nilai determinan suatu matriks adalah tunggal, ya. Jadi kan kalau matriks itu nilai determinannya cuma 1. Misalkan matriks apa? Identitas 01 10. Nah, itu kan nilai determinannya 1 kan gitu. Nah, jadi nggak mungkin suatu matriks itu punya 2 determinan, itu nggak mungkin. Nah, jadi karena matriks itu adalah tunggal, jika A sama dengan B, maksudnya jika matriks A sama dengan matriks B, maka determinan A sama dengan determinan B. Jadi TA sama dengan TB. Sehingga terbukti TA sama dengan TB. Jadi relasi T itu merupakan fungsi. Oke, syarat pertama beres. Syarat kedua, ya, mengawetkan operasi. Nah, langkah kedua, buktikan fungsi T memiliki sifat mengawetkan operasi. Nah, buktikan bahwa TAB sama dengan TA kali TB. Ya, di sini kan perkalian ke perkalian. Berarti yang di dalam sini perkalian, keluarnya juga harus perkalian. Bukti TAB itu sama dengan det AB. Ya. TAB sama dengan det A kali det B. Ini adalah sifat dari perkalian suatu determinan gitu ya. Sifatnya ini dilihat lagi catatannya gitu ya kalau mau tahu. Nah, berarti di sini TAB sama dengan TA kali TB. Terbukti kan? Oh, terbukti. TAB sama dengan TA kali TB. Kesimpulannya, relasi T merupakan homomorfisme. Nah, sudah homomorfisme baru kita berjalan ke sini. Monomorfisme, epimorfisme, dan isomorfisme. Kita ke mono dulu. Kalau monomorfisme, itu cara membuktikannya kebalikan dari kita membuktikan fungsi tadi. Kalau fungsi tadi, kita ambil sembarang A dan B anggota M, akan dibuktikan jika A sama dengan B, maka TA sama dengan TB. Itu kalau fungsi tadi. Kalau monomorfisme, itu kita buktikannya terbalik. Kalau nanti TA sama dengan TB, apakah nanti A sama dengan B? Gitu. Jadi kalau nanti determinannya sama gitu ya, apakah nanti matriksnya juga sama? Kita lihat. Bukti. Jika TA sama dengan TB, maka determinan A dan sama dengan determinan B. Gitu ya. TA itu kan fungsi determinan gitu ya. Jadi TA itu determinan A, TB determinan B. Determinannya sama nih. Nah, akan tetapi A belum tentu sama dengan B. Matriksnya belum tentu sama. Contoh, ini ya, matriks 1002 dan 2001. Ini memiliki determinan yang sama yaitu 2.
nyari determinan gimana? Ya, ini kan, ini kali ini kurangi ini kali ini kan. 1 kali 2 kurangi 0, 2. 2 kali 1 kurangi 0, 2 juga kan, sama kan? Nah, akan tetapi kedua matriks ini berbeda. Jadi relasi T bukan monomorfisme gitu. Ya. Tuh. Nah, sebenarnya bisa langsung kita simpulkan bahwa dia itu epimorfisme. Kenapa? Karena kan dia bakal memenuhi salah satu dari ini atau ketiganya gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak mono berarti ya otomatis epi dan juga tidak iso. Kenapa tidak iso? Karena tidak mono. Karena kalau iso itu kan harus mono dan epi. Tuh. Tapi kalau misalkan mau pakai cara panjang ya oke, ini aku kasih cara panjangnya. Buktikan epimorfisme. Berarti harus ditunjukkan semua anggota Y, ini aku tulisnya pakai kata-kata ya. Nanti kalian mau pakai simbol matematika boleh. Harus ditunjukkan untuk semua Y anggota dari bilangan real tak 0, ada X, ada matriks X gitu maksudnya, anggota dari M, sedemikian sehingga TX sama dengan Y. Nah, ini maksudnya gimana? Oke, ini aku jelasin sedikit dengan coret-coret. Nah, misalkan kita bicara fungsi aja ya. Misalkan aku punya fx, ya, fx itu sama dengan apa? Sama dengan x plus, katakanlah plus 1 gitu ya. Nah, misalkan nanti hasil x plus 1 ini adalah, katakanlah hasilnya adalah 2 gitu ya. Nah, berarti x-nya harus berapa supaya hasilnya 2? Oh, x-nya itu harus 1. Kalau ini ternyata hasilnya 3, oh berarti x-nya harus berapa? Harus 2. Jadi yang dimaksud dari untuk semua Y anggota dari ini, dari R tan 0, itu maksudnya adalah berapapun hasilnya ini, ya, berapapun hasilnya dari X plus 1 ini, gitu ya, akan ada X-nya yang memenuhi, ya kan? Akan ada X anggota dari M. Demikian sehingga nanti TX sama dengan Y. Gitu. Maksudnya gitu. Nah, cara buktiinnya gimana? Nah, kita ambil sembarang, ya, kita ambil sembarang Y anggota dari R tan 0. Jelas terdapat matriks misalnya X sama dengan 1001. Ini identitas ya. Anggota dari M. Untuk suatu Y anggota dari R tak 0. Sehingga memenuhi T 1001 itu sama dengan determinannya 1001 sama dengan 1 anggota R dengan TX sama dengan Y. Nah, di sini kan kita dapat Y-nya itu adalah 1 ya. Jadi kalau kita mau membuktikan ini gitu, sederhananya adalah kita ambil aja contoh suatu matriks gitu ya. Suatu matriks. Ini kalau aku ambil identitas. Kalau kamu mau ambil yang lain boleh gitu kan. Anggota dari M, ya, anggota dari M, himpunan matriks ini ya. Nah, ada nggak sih nanti Y-nya itu yang merupakan anggota bilangan real tan 0? Oh, ternyata ada gitu ya. Nah, berarti di sini terbukti bahwa relasi T itu merupakan epimorfisme. Sehingga secara otomatis dia bukan isomorfisme karena tidak monomorfisme. Jadi jawabannya nanti dia tuh epimorfisme doang gitu ya. Kalau iso itu kan harus mono dan harus epi. Tadi tidak mono, berarti kan tidak iso tuh. Gitu gampangnya. Oke, gitu aja. Semoga bisa dimengerti. Semoga penjelasan ini lebih manusiawi gitu ya. Ya gitu aja. Terima kasih.